الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Saudara sekalian, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini kita bisa memulai kembali kajian halaqah fikih kita, dan ini adalah pertemuan pertama di tahun 2021. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang baik terhadap perkara-perkara agama ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang mampu untuk memahami setiap perintah-perintahnya dan juga memahami setiap larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan duduk kita yang tidak lama pada kesempatan duha ini menjadi asbab sekaligus menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita semuanya menjadi orang baik. Sebagaimana Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka orang itu akan Allah pahamkan perkara agama. Oleh sebab itulah maka dalam kesempatan yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata Rasulullah tabi'in yang mengatakan bahwa tidak ada perkara yang paling dicintai oleh Allah untuk melakukan pada lebih al-fikih, fikih dalam agama. Fikih di situ artinya adalah pemahaman. Karena sesungguhnya orang yang sholat dan dia memahami sholat dengan orang yang sholat hanya sekedar sholat, maka jelas yang pertama mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Juga orang yang melakukan aktivitas ibadah apapun, ketika orang tersebut memiliki fikih, pemahaman terhadap ibadah yang dia lakukan, dengan orang lain yang melakukan hal sama akan tetapi tidak memiliki fikih terhadap amal ibadah yang dia kerjakan, maka jelas yang pertama memiliki kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah dibanding yang kedua. Oleh sebab itulah maka dulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di usia berapapun mereka masuk Islam, maka yang kemudian mereka lakukan adalah bersemangat untuk mempelajari perkara-perkara agama. Dan kalau kita melihat dari orang-orang yang telah masuk Islam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berdakwah di kota Mekah, maka kita akan mendapati bahwa rata-rata kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang secara usia sudah di atas 20 tahun. Bahkan Abu Bakar itu masuk Islam di usia 38 tahun. Dan bahkan ada sahabat lain, ya, Amr bin Jamuh, yang
yang mengenal Islam di atas usia 50 tahun. Akan tetapi semua itu di usia berapapun mereka mengenal agama Islam, di usia berapapun mereka hijrah. Tapi usia itu tidak menghalangi mereka untuk belajar al-fiqhu fid-din, untuk belajar fikih tentang agama, untuk belajar pemahaman terhadap syariat ini. Dan di tangan generasi-generasi yang demikian itulah maka kebesaran ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat muslim. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kajian fikih ini yang hadir tentu rentang usianya berbeda-beda. Ada yang di bawah 30 mungkin. Ada yang di bawah 40 atau bahkan ada yang di atas 40 atau 50. Harapannya adalah bahwa itu semuanya tidak menjadi kendala bahwa di usia berapapun kita harus tetap punya semangat yang tinggi untuk mempelajari bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah, mempelajari perkara-perkara agama. Dan tujuan dari kita belajar fikih ini yang paling utama adalah supaya kita mengetahui bagaimana cara yang benar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bagaimana sholat yang benar sehingga sholatnya berkualitas, bagaimana takbiratul ihram yang benar. Dan bahkan nanti kalau kita sudah masuk dalam fikih muamalah, kita akan mengkaji bagaimana kita bertransaksi keuangan dengan saudara-saudara kita yang benar. Sehingga ketika kita melakukan transaksi keuangan yang seolah-olah transaksi keuangan itu untuk urusan dunia kita, tapi karena kita menjalaninya dengan panduan fikih, sehingga itu pun juga akan menghadirkan pahala-pahala untuk akhirat kita. Perkara dunia tapi kita lakukan sesuai dengan panduan fikih, maka itu akan menghasilkan pahala-pahala melimpah untuk kehidupan akhirat kita. Dan terus sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini insya Allah kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang bab tasyahud, tentang tasyahud dari hadis yang masih sama dengan hadis yang kita bahas pada pertemuan di bulan Desember kemarin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahud." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajariku tasyahud. Ya, kaffi baina kaffaihi, kemudian telapak tanganku ada di antara kedua telapak tangan beliau. Kama yu'allimani surah minal Qur'an. Bagaimana beliau mengajarkan kepadaku surat di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan itu menunjukkan betapa seriusnya Nabi mengajarkan tasyahud kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan itu juga menunjukkan tentang betapa pentingnya perkara tasyahud di dalam sholat. Ya. Dan itu juga menunjukkan bahkan Nabi itu untuk perkara sholat mengajari para sahabat itu satu persatu. Satu persatu itu adalah gerakan per gerakan, bacaan per bacaan. Tidak hanya sallu kama ra'aitumuni usolli. Tidak hanya sholat, Nabi mengatakan sholatlah kalian seperti kalian melihatku sholat. Kemudian sahabat memperhatikan Nabi sholat, lalu sahabat mengikuti bagaimana sholatnya Nabi. Tidak hanya seperti itu, bahkan kalau kita melihat riwayat dari hadis ini, bahkan Nabi membagi sholat mulai dari takbiratul ihram sampai ke salam. Dari takbiratul ihram sampai salam itu dibagi kecil-kecil dan perbagian itu diajarkan secara khusus kepada para sahabat.
Kan gitu ya. Nah, kalau di sini babnya adalah bab tahajud, berarti Nabi khusus mengajarkan tasahud kepada para sahabat, dan yang meriwayatkan hadis ini adalah Ibnu Mas'ud. Dan lagi-lagi yaitu berbicara tentang pentingnya perkara sholat, di mana setiap bagian dalam sholat, bahkan takbiratul ihramnya, bahkan bacaan al-fatihahnya. Dalam riwayat sebelumnya, ketika kita membaca tentang doa istiftah itu, maka kita juga mendapati bagaimana Nabi mengajarkan istiftah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, gitu ya, mengajarkan istiftah bacaan setelah kita takbiratul ihram sebelum kita membaca al-fatihah itu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya adalah seperti itu loh, ya, Rasulullah SAW mengajarkan sholat kepada sahabatnya. Maka mestinya dengan cara seperti itu juga kita belajar perkara-perkara ibadah dalam agama ini, wabil khusus adalah sholat karena yang menjadi pembahasan kita. Dan mestinya juga seperti itu juga kita mengajarkan sholat ini kepada anak-anak kita. Tidak hanya sekedar kita mengandalkan apa yang diperoleh oleh anak-anak kita di sekolahnya tentang cara sholat itu bagaimana. Bahkan kita mesti mengajarkan gerakan per gerakan, bacaan per bacaan, rukun per rukun, kan gitu ya, sampai anak kita memahami apa yang dia baca dan juga memahami falsafah dari setiap gerakan sholat yang dia lakukan. Sehingga begitu membaca sesuatu, ada rasa yang hadir, begitu melakukan gerakan tertentu, maka ada pemahaman yang juga hadir dalam dirinya. Itu mestinya hari ini kita belajar tentang amal ibadah, dan seperti itu mestinya kita mengajarkan amal ibadah itu kepada anak-anak kita. Dan terus kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kaitannya dengan bab tasyahud ini kita kembali melanjutkan. Maka pertemuan terakhir kita sampai di kalimat Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Pertemuan terakhir kita membahas Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Semoga keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba yang soleh. Wa ala ibadillahis shalihin. Terus kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kaitannya dengan Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Semoga keselamatan atas kami dan juga atas hamba-hamba Allah yang soleh. Maka dalam ungkapan ini berarti kita sedang mendoakan semua hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang soleh, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi ketika kita membaca tasyahud. Gitu ya. Dan itu tentu satu kebaikan yang luar biasa. Bayangkan berapa banyak hamba Allah yang soleh di langit dan berapa banyak hamba-hamba Allah yang soleh di bumi. Berapa banyak hamba-hamba Allah yang soleh di bumi yang masih hidup. Dan berapa banyak hamba-hamba Allah yang soleh di bumi yang sudah meninggal dunia. Dan semua itu kita doakan secara general dengan kalimat doa Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Dan tentunya kita mengetahui bahwa ketika seseorang itu mendoakan saudaranya, maka malaikat mengatakan walaka bimislim. Malaikat akan mendoakan orang yang mendoakan saudaranya itu dengan mengatakan, dan kamu pun akan mendapatkan yang semisal dengan apa yang engkau minta untuk saudara. Ya. Dan kita bisa membayangkan itu betapa besarnya doa malaikat untuk kita ketika kita membaca Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Karena apa? Karena yang kita doakan adalah
semua orang-orang soleh yang ada di bumi, apakah yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, dan semua hamba Allah yang soleh yang ada di langit sana. Kan gitu ya? Dan jumlahnya sangat banyak sekali, dan malaikat mengatakan walaka bimis dan kepada kita. Satu kebaikan besar, dan mestinya rasa itu juga hadir dalam diri kita ketika kita membaca tasyahud. Apakah itu tasyahud awal atau itu tasyahud akhir saat kita membaca assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dan ketika kita membaca assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, berarti kita mendoakan orang-orang soleh ya dari yang ada dan yang sudah meninggal dunia. Maka kalimat ini pun juga menjadi bukti bahwa ketika kita soleh, maka setiap orang yang membaca tasyahud itu juga mendoakan keselamatan untuk kita. Ya, dan ini adalah fadilah jadi orang soleh, gitu ya. Sehingga fadilah besar jadi orang soleh itu adalah setiap hari 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, gitu ya. Itu ada jutaan orang di muka bumi ini yang mendoakan keselamatan untuknya. Sehingga ini tentunya bisa menjadi motivasi besar bagi kita untuk senantiasa soleh dan memperbaiki diri. Ya. Untuk senantiasa menjadi orang baik dan senantiasa memperbaiki diri menjadi orang baik. Karena bayangkan satu orang itu paling tidak dalam sehari mendoakan kita 10 kali. 10 kali berarti kalau zuhur 2 tasyahud, asar 2 tasyahud, maghrib 2 tasyahud, isya 2 tasyahud, 8, subuh hanya 1 tasyahud, berarti 9. Berarti paling tidak satu orang itu mendoakan keselamatan untuk kita 9 kali dalam sehari. Apakah orang itu kenal kita atau orang itu ada di benua Eropa yang kita tidak mengenalnya? Begitu dia sholat di benua Eropa, kemudian kita ada di Indonesia, lalu kita menjadi orang yang baik dan senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri, gitu ya. Maka munajat tasyahud orang saudara muslim kita yang ada di Eropa, satu orang itu kemudian akan sampai kepada orang soleh dimanapun orang soleh itu berada. Kan itu. Jadi satu orang, belum kalau satu orang ini sholat sunnah yang lain. Apakah itu sholat qobliyah yang ada tasyahudnya juga, sholat ba'diyah yang ada tasyahudnya juga. Kan gitu ya. Sehingga Masya Allah, satu orang itu paling tidak mendoakan keselamatan dan rahmat untuk kita itu sebanyak 9 kali minimal dalam sehari. Sedangkan yang sholat dalam sehari itu jumlahnya ya ratusan juta di dunia ini. Ya, sehingga tinggal mengalihkan kalau seandainya ini hitung-hitungan kasar. Seandainya muslimin di seluruh penjuru bumi ini ada, saya tidak tahu hitungan pastinya, tapi untuk memudahkan ya wis ada 2 miliar gitu. Ya, 2 miliar itu kalau masing-masing hanya sholat fardu saja, tidak melakukan sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah atau witir atau qiyamul lail gitu. Maka sudah ada berapa? 2 miliar dikali masing-masing kan 9. Berarti 18 miliar doa untuk keselamatan dan rahmat kita dalam sehari. Ya, dalam sehari. Dan itu jumlah yang sangat menakjubkan. Makanya mestinya kita menjadi bersemangat untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang soleh. Ya. Dan mestinya sholat ini begitu kita pahami bahwa kita itu setiap sholat mendoakan orang soleh, gitu ya.
Maka selesai sholat, mestinya redaksi assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ini menjadi motivasi bagi kita bahwa setelah sholat saya harus lebih soleh lagi. Agar apa? Agar saya termasuk orang-orang yang ada dalam lisan setiap orang yang sholat ketika mereka membaca tasyahud. Ya, baik. Dan ini juga merupakan bentuk keberkahan umat Nabi Muhammad SAW. Ya, ini keberkahan jadi umat Nabi Muhammad. Setiap hari ada sekian miliar doa yang tanpa kita pinta, ya, yang tanpa kita pinta itu senantiasa untuk kita semua. Maka tugas kita agar mendapatkan doa yang besar itu berarti tugas kita adalah senantiasa berusaha menjadi orang baik, senantiasa memperbaiki diri, kumpul dengan orang-orang baik, gitu ya. Karena dengan itu semuanya akan menjadikan kita masuk dalam kelompok orang-orang yang baik. Ya. Baik, saudara sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Adapun hari ini kalau kita berbicara tentang orang baik, kira-kira saya ingin jadi orang soleh, Ustaz. Kira-kira ciri-ciri orang soleh itu seperti apa? Supaya saya mendapatkan doa sekian banyak umat muslim yang ada di seluruh penjuru dunia di setiap sholat mereka. Makanya saya pengen jadi orang soleh. Kira-kira ciri orang-orang soleh seperti apa? Yang pertama, soleh itu yang paling penting dan menjadi sumber dari semua kebaikan. Soleh itu ciri yang pertama adalah baik batinnya. Ya, jadi sebelum baik lahiriahnya, maka soleh itu yang paling mendasar adalah baik batiniahnya, baik batinnya. Ya, dan baik batinnya itu indikatornya apa? Indikatornya adalah lapang dada, hatinya bersih, ya. Senantiasa melewati waktu-waktu, melewati hari-hari. Nah, ini di antara tanda orang hatinya bersih. Dia melewati waktu dalam setiap hari dan di dalam hatinya tidak ada kedengkian terhadap saudara muslimnya. Ya, itu indikator paling mendasar orang yang batiniahnya baik, orang yang hatinya itu baik. Jadi yang paling sederhana, paling gampang adalah di dalam hatinya tidak ada kedengkian, tidak ada hasad terhadap saudara-saudara muslim. Ya, siapapun saudara muslim itu, apakah mereka bagian dari kerabat atau mereka orang lain, teman ataupun tetangga dan seterusnya. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama itu, ya. Kemudian yang kedua, setelah di antara ciri orang baik, ciri orang soleh, setelah yang pertama adalah baik lahirnya, baik batinnya, maka yang kedua adalah baik lahirnya, baik lahiriahnya. Dan lahiriah orang itu ada dua. Yang pertama adalah lahiriah yang sifatnya qauliyah, perkataan. Dan yang kedua adalah lahiriah yang sifatnya adalah amal perbuatan. Ya, maka begitu disebut baik lahiriahnya, maka lahiriah yang pertama tercermin dari perkataannya. Apa? Lisannya terjaga dari ucapan-ucapan keji. Tidak ghibah, tidak suka mengadu domba, tidak suka mengumpat, tidak mencela saudara muslimnya. Itu ya. Jadi kalau indikator bersihnya hati itu ketika tidak punya kedengkian terhadap saudara muslimnya, maka indikator bersihnya lisan itu ketika dia tidak suka ghibah, mengadu domba, mengumpat, mencela saudara muslimnya. Ya, sehingga
Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu ya orang yang saudaranya selamat dari lisan dan tangannya. Makanya dulu para ahli iman itu punya kehati-hatian yang sangat luar biasa untuk urusan ghibah atau untuk urusan menjaga saudara muslimnya agar tidak terluka karena perkataannya. Dulu para ahli iman itu punya kebiasaan menjaga lisannya khususnya dari perkara-perkara ghibah. Ada seseorang menemui sahabat mulia Khalid bin Walid. Ya. Kemudian orang itu berkata kepada sahabat mulia Khalid bin Walid yang mengatakan, sesungguhnya fulan telah mengejekmu. Orang datang menemui Khalid. Orang ini bilang kepada Khalid, Khalid, ada orang mengejekmu. Maka Khalid bin Walid menjawab, itu adalah urusannya. Itu adalah catatan amalnya. Suka-suka dia mau mengisi catatan amalnya dengan apa saja. Kemudian Khalid bin Walid tidak menanggapi aduan dari orang yang mengatakan kepadanya kalau ada orang yang mencacinya. Kenapa? Khalid dengan semangat ingin membersihkan hati dan juga ingin menjaga lisan, Khalid mengatakan ya kalau ada orang mengejekku yaitu suka-suka dia punya catatan amal yang kosong loh. Entah dia mau mengisi dengan kalimah-kalimah thayyibah atau dia mau mengisi catatan amalnya dengan menghibahiku, dengan ngerasani aku di belakang atau membicarakan aibku di belakang, maka itu urusannya. Ya, dan dia nanti yang akan mempertanggungjawabkan itu di sisi Allah. Dan apa yang dia ucapkan itu sama sekali tidak mengotori catatan amal. Kemudian Khalid bin Walid pergi meninggalkan orang itu. Lain lagi, ada Wahab bin Munabbih yang sama ketika ada orang mendatanginya lalu orang itu berkata kepada Wahab bin Munabbih yang mengatakan sesungguhnya fulan sudah mengejek. Maka Wahab bin Munabbih mengucapkan sebuah kalimat yang mencerminkan bahwa ia ingin menjaga lisan dan menjaga hatinya. Wahab bin Munabbih mengatakan, apakah setan tidak punya utusan lain selainmu untuk menggodanya? Ini begitu ada orang menyampaikan kepada Wahab bin Munabbih, kalau fulan sudah mengolok-ngolokmu, sudah mengejekmu, ngatain kamu begini dan seterusnya, maka lihat jawaban Wahab bin Munabbih. Apakah setan tidak punya utusan lain selainmu untuk menggoda? Ya. Sehingga ya tidak membalas ejekan dengan ejekan, ghibah dengan ghibah, gitu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka ingin menjaga kebersihan hati dan kebersihan kita. Ada seseorang yang juga menemui seorang alim, lalu dia berkata bahwa fulan mencacimu. Maka alim itu dengan tenang menjawab, dengan mencaciku sebenarnya, dengan mencaciku dan aku tidak mengetahui kalau dia mencaciku, sebenarnya itu seperti dia ingin memanahku, tapi panahnya tidak mengenaiku. Tapi begitu kamu menyampaikan kerjanya kepadaku, maka itu seperti kamu ambil anak panah yang tidak mengenaiku, kemudian kamu tusukkan ke dalam hati. Ya, maka yang demikian itu tidak perlu aku tanggapi. Sama yang juga terjadi pada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini semangat para ahli iman untuk menjaga kebersihan hati dan juga menjaga kebersihan lisan. Ketika ada orang menemui Imam Syafi'i, kemudian orang itu dengan semangat mengatakan sesungguhnya fulan sering banget menyebut kesalahan-kesalahan. Fulan sering sekali menyebutkan kekurangan-kekurangan, keburukan-keburukan. Maka Imam Syafi'i menjawab bahwa jika yang kamu sampaikan itu benar, maka berarti kamu telah melakukan adu domba.
Tapi jika yang kamu sampaikan ini salah, berarti kamu telah ghibah kepadanya. Jadi begitu itu, kalau toh benar, maka itu maknanya adalah kamu ingin ngadu domba. Tapi kalau salah, maka itu artinya kamu telah melakukan perkara ghibah. Jadi begitu itu, ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda orang soleh itu begitu itu ya, dari lisannya nampak. Tapi kalau kemana-mana seperti kompor meleduk, ke sana manasin sini, ke sini manasin sana, ke sana menyebut keburukan sini, ke sini menyebut keburukan sana, ya, sealim apapun orang itu, sebanyak apapun ilmu orang itu, maka itu tidak mencerminkan kesolehannya. Gitu ya, tidak mencerminkan kesolehannya. Makanya Rasulullah SAW itu pernah menegur sahabatnya. Gimana Nabi mengatakan, janganlah kalian menyebutkan keburukan-keburukan sahabatku di depanku. Karena sesungguhnya aku ingin menemui mereka dalam keadaan hati yang bersih. Jadi ya, jangan kalian menyebut keburukan-keburukan sahabatku di depanku, karena aku ingin bertemu dengan mereka. Dalam keadaan hatiku itu bersih, berprasangka baik terhadap mereka. Maka ini ciri orang itu soleh, yang merupakan ciri lahiriahnya yang nampak dari lisannya. Jadi ciri pertama orang baik, makanya kalau ini adalah ciri, berarti kita harus ikhtiar menghiasi diri kita dengan ciri-ciri ini. Ciri batiniahnya adalah bahwa dalam hatinya tidak ada kedengkian terhadap saudaranya. Ciri lahiriahnya pertama dari lisannya. Lisannya itu yang pertama tidak membicarakan keburukan saudaranya. Ya, dia jaga lisannya dari memakan bangkai saudaranya sehingga tidak bau. Nah, itu. Yang ketiga, ciri orang soleh yang itu nampak dari lisannya adalah karena dia sudah menjaga lisannya dari memakan bangkai saudaranya, sehingga lisannya itu bersih dan tidak bau, maka berikutnya ia sibukkan lisannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sibukkan lisannya untuk menyebut kalimat-kalimat thayyibah. Ia sibukkan lisannya untuk tilawah Al-Quran. Ia sibukkan lisannya untuk membaca doa-doa. Bahkan orang soleh itu, kalau ada orang lain menyakitinya, maka ia segera mendoakan orang yang ia sakiti. Ketika diajak, diolok-olok, maka dia mengatakan, hadakallah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Ketika dikata-katain dengan kata-kata yang kotor, maka dia, orang soleh itu mendoakan, mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan. Dan itu sama seperti ciri hamba Allah yang baik yang diceritakan dalam Quran surat Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah itu adalah orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan tawadhu. Kalau ada orang bodoh mengejeknya, maka dia cukup mengatakan, yang penting kamu selamat dan aku selamat, selesai. Ya, semoga kamu selamat dan aku juga selamat, selesai. Jadi tidak menyibukkan lisannya dengan, tidak mengotori dengan umpatan-umpatan untuk saudara, tapi dia sibukkan lisannya dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, kalimat-kalimat thayyibah ya bisa berarti zikir, bisa bermakna tilawah Al-Quran, dan juga bisa bermakna munajat doa. Dan juga ciri yang keempat dari orang baik itu, kalau tadi ciri lahiriahnya itu adalah lisannya dia jauhkan dari mengolok-ngolok saudara, kemudian yang kedua lisannya ia sibukkan dengan zikir, maka ciri lahiriah yang ketiga
adalah baik perilakunya, ya, baik perilakunya, baik muamalahnya. Dan baik muamalah ini terlebih khusus perilakunya yang berhubungan dengan saudaranya dalam urusan keuangan. Kalau dititipi uang, maka dia amanah. Kalau ada orang bekerja kepadanya, maka ia segera menunaikan hak saudaranya. Ya, dan dalam bersaudara, dalam berukhuwah, maka dia tidak menzolimi hak saudara. Entah dalam urusan warisan, entah dalam urusan pembagian apapun, atau bahkan dalam urusan apapun berukhuwah gitu ya. Maka dia tidak mengambil hak saudaranya itu. Itu kalau orang sudah demikian, dalam hatinya tidak ada kedengkian terhadap saudaranya. Yang kedua, lisannya juga ia jaga dari mencela saudaranya. Kemudian lisannya ia sibukkan dengan zikir, dan perilakunya, amaliyahnya dan juga muamalahnya, gitu ya. Muamalahnya, interaksi sosialnya itu baik, apalagi kalau berkaitan dengan masalah keuangan. Ya, dia tidak menzalimi hak saudaranya, ia tunaikan hak saudaranya, kan gitu ya. Dan bahkan ia amanah dalam menjalankan tugasnya ketika ia diberikan tugas, maka itu adalah tanda, itu adalah ciri orang-orang yang soleh, gitu ya. Makanya ya nanti melihatnya dari situ itu, jadi bukan dari model bajunya, bukan dari model bajunya, gitu ya, bukan dari model sarungnya, bukan dari model sandalnya, gitu. Tapi melihat orang soleh itu dari sisi amaliyahnya, amal-amalnya. Hanya biasanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, biasanya kebanyakan orang-orang soleh itu lebih banyak memilih untuk menyembunyikan amal-amalnya. Biasanya orang soleh itu lebih memilih untuk merahasiakan amal-amalnya. Sehingga ia memiliki amalan rahasia lebih banyak. Ia memiliki amalan-amalan rahasia lebih banyak dibanding amalan-amalan yang nampak dan diketahui oleh teman-temannya, diketahui oleh kiri kanannya, gitu ya. Jadi dalam prakteknya biasanya kebanyakan orang-orang soleh itu lebih suka menyembunyikan amalnya dibanding menampakkannya. Ya, Rasulullah kok dinampakkan? Iya, Rasulullah menampakkan amal karena apa yang beliau lakukan harus menjadi panduan. Ada kewajiban bagi umat setelahnya untuk ittiba, untuk mengikuti. Sehingga Rasulullah tidak menyembunyikan amalnya, semua dinampakkan. Nah, gitu. Kenapa? Karena beliau qudwah, beliau uswah, teladan. Nah, teladan itu harus jelas sehingga bisa diikuti. Adapun umat Nabi Muhammad itu kebanyakan begitu. Yang soleh itu kebanyakan mereka punya amalan-amalan rahasia. Yang mana hanya Allah yang tahu, kemudian dia yang mengamalkannya. Karena sesungguhnya amal rahasia itu ilustrasinya seperti akar. Ya, amal rahasia itu ilustrasinya seperti akar, dan amal yang lain itu seperti pohon. Kalau kita pengen amal-amal kita itu kokoh, maka perbanyak akarnya. Kalau kita pengen amal-amal soleh kita itu kokoh, maka perbanyak akarnya. Apa akar amal soleh itu? Akarnya adalah amal-amal yang kita rahasiakan, dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui dan kita yang mengerjakan. Bahkan terkadang anak kita tidak tahu. Bahkan terkadang pasangan kita juga tidak tahu kalau kita terbiasa melakukan sebuah amal soleh. Jadi ya, maka diriwayatkan dulu pada masa salafus soleh itu ada seorang alim. Ini saya pengen cerita, kebanyakan orang-orang soleh itu menyembunyikan amal.
Ada seorang alim masuk ke Masjidil Haram. Begitu sampai Masjidil Haram, maka dia langsung sholat. Ya, setelah selesai sholat, maka dia berdoa. Dan pada waktu itu orang-orang yang ada di dalam Masjidil Haram itu sedang sibuk melakukan istisqa, sedang sibuk melakukan munajat untuk memohon kepada Allah agar menurunkan hujan karena sudah lama panas berkepanjangan, karena sudah lama tidak turun hujan sehingga kebun-kebun dan ladang-ladang mereka kekeringan. Maka orang soleh ini Masya Allah, begitu masuk Masjidil Haram, maka dia sholat, selesai sholat. Ketika orang-orang itu sedang munajat, meminta agar Allah menurunkan hujan. Gitu ya. Maka orang soleh ini berdoa dalam sujudnya. Yang doa itu kemudian didengar oleh orang yang ada di sampingnya. Ya. Dalam sujud orang soleh ini mengatakan, Ya Allah, hamba-hambamu sedang membutuhkan air. Maka turunkan hujan untuk mereka. Begitu selesai sujud, ya, dia membaca tasyahud, salam belum, ya, belum salam. Baru membaca tasyahud, tiba-tiba sudah ada awan yang berkumpul. Dan tidak lama kemudian hujan pun turun. Maka orang yang ada di samping orang soleh ini heran melihat ini pasti orang istimewa ini. Kenapa? Kita dari tadi baca panjang, munajat gitu ya, tapi tidak kunjung Allah turunkan hujan. Tapi dia begitu membaca dalam sujudnya. Ya, tasyahud saja awan sudah kumpul dan tidaklah dia salam kecuali hujan sudah turun. Maka orang yang ada di sampingnya itu kemudian buntuti dia. Ini orang rumahnya mana ini? Ya, itu, dibuntuti. Begitu sudah tahu rumahnya, dia tunggu lagi di Masjidil Haram di hari kedua. Ya, kemudian selesai orang soleh itu sholat, maka didekati. Ya, didekati oleh orang yang kemarin mendengar munajatnya ketika sujud ini. Maka orang itu mengatakan, wahai fulan, doakan kebaikan untukku. Jadi orang ini berkata kepada orang soleh itu, ya, mintakan kebaikan untukku, doakan kebaikan untukku. Maka orang soleh itu menjawab. Apa jawabannya? Dia mengatakan, siapa yang menunjukkanmu kepadaku? Ya, siapa yang menunjukkanmu kepadaku? Karena aku tidak kenal kamu. Maka orang itu mengatakan, kemarin aku melihatmu berdoa. Ya, dan apa yang kemarin terjadi itu menunjukkan betapa sangat tinggi kedudukanmu, betapa tidak sederhana kedudukanmu di sisi Allah. Maka orang soleh itu pun kemudian menghadap kiblat, kemudian berdoa, ya Allah, jika aku memiliki kebaikan di sisimu, ya, jika aku memiliki kebaikan yang engkau terima di sisimu, maka cabutlah nyawaku. Maka ia pun meninggal saat itu juga. Maknanya tadi saya sampaikan, orang soleh itu punya ciri-ciri tadi itu, tapi biasanya orang-orang soleh itu lebih suka untuk menyembunyikan amal-amalnya. Nah, kalau sholat 5 waktu ya tidak disembunyikan karena harus dilakukan dengan berjamaah. Mau tidak mau kiri kanan dia harus ngerti. Tidak mungkin dia sembunyi-sembunyi melakukan sholat berjamaah. Karena pasti di depannya, di belakangnya, di kanan dan kirinya ada orang yang melihatnya sholat. Tapi di luar ibadah-ibadah fardu yang memang harus melibatkan diri di tengah-tengah jamaah, maka ia memperbanyak amal-amal pribadi yang dia dan Tuhannya yang mengetahui amal-amal. Biasanya sih seperti itu. Maka dan mereka banyak menyembunyikan amal soleh karena mereka memahami bahwa semakin banyak amal-amal baik yang hanya Allah yang tahu, yang tersembunyi, maka akan semakin mengokohkan amal-amal soleh yang nampak. Sholatnya makin kokoh.
Kemudian ibadah-ibadah lain yang nampak itu juga makin kokoh, karena amal-amal yang tersembunyi itu seperti akar. Semakin banyak, maka akan menjadikan pohon amal itu semakin kokoh, dan semakin sedikit, maka akan menjadikan pohon amal itu semakin rapuh. Maka kalau kita ingin amal-amal ibadah kita itu istiqomah, coba mulai sekarang latihan membuat amal-amal tertentu yang kita lakukan, dan bahkan orang terdekat dengan kita pun tidak mengetahui kita melakukan apa. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu makna assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ini jam 11 ini di tangan saya, insyaallah. Mungkin sebelum kita masuk ke redaksi berikutnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelum kita masuk di redaksi tasyahud, dan ini adalah intinya tasyahud itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu intinya tasyahud di situ itu. Ya. Karena tasyahud dari kata syahida, ya, tasyahud itu berusaha untuk bersaksi, ya. Maka intinya persaksian ya ada pada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mungkin sebelum kita masuk di redaksi hadis ini, ada yang ingin ditanyakan. Saya persilahkan. Ada pertanyaan dari Bu Indra. Kalau pengen mengkhusyukkan diri, Ustaz, kalau upaya mengkhusyukkan diri tetapi seringkali sulit, apa yang bisa dilakukan ya? Karena seringkali lintasan muncul begitu saja, nggak pakai permisi. Yang pertama, ada setan yang punya spesialisasi dan punya pengalaman beratus-ratus tahun untuk menggoda orang yang sedang sholat. Dan setan itu namanya atau jenisnya adalah walhan. Walhan itu adalah setan yang spesialisasinya goda orang yang sholat. Karena setan itu punya fak-fak tersendiri-sendiri. Nanti ada setan yang fokusnya goda anak-anak kecil di usia menyusui, itu juga ada. Nah, kalau yang goda orang sholat itu namanya walhan. Makanya Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kepada kita kalau sholat bacaannya lupa-lupa, rakaatnya juga sering lupa, gitu ya. Atau digoda rasanya buang angin, padahal tidak buang angin, dan seterusnya. Ada saja. Atau tadi melemparkan bisikan-bisikan di dalam hati, dan susah bagi kita untuk menghentikan lintasan-lintasan itu. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita tidak mampu menghentikan lintasan itu, langsung bersandar kepada Allah, ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku tidak mampu, bisaku hanya berlindung kepadamu dari godaan setan yang senantiasa menggodaku dan memasukkan lintasan-lintasan ke dalam hatiku. Jadi yang pertama harus kita lakukan, kita ikhtiarkan adalah banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan itu kita akan dijaga dan dilindungi oleh Allah, gitu. Sama dulu saya pernah membuat ilustrasi tentang pentingnya berlindung kepada Allah. Jadi ada orang punya kebun, kebunnya suka dimasuki oleh anjing-anjing punya tetangga. Maka apa yang harus dilakukan oleh orang yang punya kebun ini agar anjing-anjing tetangga tidak merusak, tidak masuk ke dalam kebunnya? Kalau dia tinggikan pagar, maka anjing masih bisa masuk. Kalau dia lempari anjing itu, maka nanti dia bisa nanti besok juga balik lagi. Kadang lebih lincah anjingnya daripada manusianya, kan gitu ya.
Maka gimana cara supaya anjing-anjing itu tidak masuk ke kebun kita? Caranya adalah kita temui tetangga yang punya anjing-anjing itu agar mengurung anjing-anjingnya. Nah, anjing-anjing itu adalah ilustrasi dari setan. Yang tetangga kita yang punya anjing itu adalah yang menciptakan setan. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu kita minta kepada Allah, ya Allah, ini banyak sekali gonggongan-gonggongan bisikan setan yang masuk ke dalam hatiku. Dan engkau yang memegang setiap ubun-ubun hambamu, maka kurunglah mereka, ya, tahanlah mereka, lindungilah aku dari godaan-godaannya. Itu yang pertama ya Bu Indra, banyak berlindung kepada Allah. Yang kedua, seringkali muncul lintasan-lintasan begitu saja. Dan lintasan-lintasannya adalah lintasan-lintasan dunia. Dan biasanya banyak sekali lintasan-lintasan dunia itu muncul disebabkan karena data-data tentang akhirat di dalam pikiran kita itu tidak sebanyak data-data tentang dunia. Akhirnya yang muncul berkali-kali lintasan dunia, bukan lintasan akhirat. Andai data-data tentang akhirat itu lebih banyak dalam pikiran kita dibanding data-data tentang dunia. Sehingga pikiran kita itu lebih sibuk memikirkan perkara-perkara akhirat dibanding perkara-perkara dunia, maka akan memudahkan kita untuk khusyuk dalam beribadah atau ketika kita sholat. Dalam Al-Quran, surat Sad, surat yang ke-38, ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad." Sesungguhnya kami jadikan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, gitu ya, serta kekasih-kekasih Allah itu, kami jadikan mereka bisa ikhlas, mereka bisa khusyuk. Caranya dengan apa? Zikrad dar, dengan senantiasa menjadikan mereka ingat akan kampung akhirat. Sehingga begitu sholat, yang dia pikirkan adalah kampung akhirat. Data-data yang berseliweran di dalam pikirannya adalah tentang akhirat. Begitu dia melakukan tilawah Al-Quran, maka yang berseliweran di dalam pikirannya adalah perkara-perkara akhir. Ya, dalam melakukan apapun, yang berseliweran di dalam pikirannya adalah lintasan-lintasan tentang perkara-perkara akhirat. Nah, dengan seperti itu maka akan mudah untuk khusyuk, karena tidak ada yang bisa memutus amal atau khayalan-khayalan kita tentang dunia kecuali kecuali dengan memikirkan perkara akhirat. Orang, aku akan cari ini, kalau sudah punya ini aku akan beli ini, kalau sudah ini akan beli ini dan seterusnya. Maka yang bisa memutus itu adalah kalau sudah punya segalanya, paling yang kita bawa untuk menghadap Allah hanyalah kain kafan yang ukurannya hanya berapa meter. Ya, ingat lagi perkara-perkara akhirat. Ini ya. Begitu juga apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 46, sama seperti surat Sad ayat 46 juga. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah 45 dulu, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala tashkurun wasta'inu bis sabri was salah. Ayat 45 Allah berfirman, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan senantiasa sabar dan dengan mengerjakan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan melakukan salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang bisa khusyuk dalam salatnya? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang meyakini bahwa dia akan bertemu dengan Tuhannya dan dia akan kembali kepada Tuhannya. Ketika sholat yang dia pikirkan kembali kepada Allah, kampung akhirat, kembali kepada Allah, kampung akhirat, dan begitu itu. Kenapa kampung akhirat menyibukkan pikirannya? Karena data-data tentang kampung akhirat lebih banyak di dalam pikirannya dibanding data-data tentang dunia.
Maka mulai sekarang kalau kita ingin khusyuk perlu membaca banyak sekali data-data, riwayat-riwayat, perkataan-perkataan para ahli ilmu, para ulama, ayat-ayat, hadis-hadis yang berbicara tentang kehidupan akhirat. Begitu ya Bu Indra, Insya Allah. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya dari Bu Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, bapak saya pasca operasi prostat, nah karena masa peralihan kenormalan kembali untuk buang air kecilnya, jadi memakai pampers. Khawatir saat buang air kecil tak terkendali. Nah, dalam posisi ini, apakah bapak saya boleh melakukan sholat 5 waktu dan sholat Jumatkah? Jika tidak boleh melakukan sholat, berdosa, atau dalam kasus ini jika tidak boleh maka melakukan sholat berdosa gitu ya maksudnya kali ya, atau dalam kasus ini dianggap rukhsahkah? Mohon pencerahannya Ustaz. Dalam kondisi seperti itu maka rukhsah bagi Bapak Ibu untuk melakukan sholat dalam kondisi seperti itu. Jadi dalam kondisi seperti itu masih tetap wajib melakukan sholat. Adapun terkait dengan pampers yang dipakai dan seterusnya itu, maka karena kondisi gitu ya, maka menjadi rukhsah bagi Bapak Ibu untuk sholat dalam kondisi seperti itu. Tapi sholatnya masih tetap wajib untuk dikerjakan. Sehingga yang harus dilakukan adalah bersuci di setiap mau mengerjakan sholat. Hampir sama, saya tidak mengatakan sama, hampir sama kondisinya seperti wanita yang istihadah. Wanita istihadah itu kan tetap wajib mengerjakan sholat, padahal masih mengeluarkan darah yang darahnya bukan darah haid, kan gitu ya. Maka cara dia mengerjakan sholat adalah dengan membersihkan kemaluannya, setelah itu berwudu, lalu sholat dan membiarkan darah tetap keluar, udah biarin saja. Yang penting bahkan ketika sholat contohnya merasa darahnya keluar tapi darah itu adalah istihadah dikatakan, maka dia tetap melanjutkan sholatnya. Kenapa? Karena sebelum sholat dia sudah membersihkan kemaluannya dan dia sudah berwudu. Maka untuk Bapak Ibu, Bu Iin, maka tetap wajib mengerjakan sholat mampunya, hanya sebelum melakukan sholat membersihkan kemaluannya, kemudian berwudu, kemudian mengerjakan sholat di setiap waktunya. Wallahu a'lam. Baik, jika tidak ada, insya Allah kita baik Bu In, masya Allah. Jika tidak ada pertanyaan, maka insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Pertemuan yang akan datang, kita masih membahas hadis yang sama, mulai dari redaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang itu adalah intinya tasyahud. Demikian dari saya, ada kekhilafan, mohon maaf yang besar-besarnya. Ada kebenaran murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.